Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. Di rudal Iran, FIFA tiba-tiba batalkan Qatar jadi tuan rumah di babak round 4. Begini fakta mengejutkannya. Nah ini dia peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jika Iran dicoret FIFA, apakah timnas Indonesia bisa langsung lolos? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Di rudal Iran, Qatar batal jadi tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan FIFA dan AFC menunjuk Qatar sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini menghadapi ancaman besar. Situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah membuat banyak pihak mulai meragukan keamanan pelaksanaan event tersebut. Ancaman nyata datang dari Iran yang baru saja meluncurkan serangan rudal ke arah Qatar, tepatnya ke fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di wilayah negara tersebut. Pada Senin malam, tanggal 23 Juni 2025 waktu setempat, Iran dilaporkan menembakkan 6 rudal ke ibu kota Qatar, Doha. Target utama dari serangan ini adalah Pangkalan Udara Al-Udeid, markas penting militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Meski serangan ini secara langsung ditujukan ke fasilitas militer, namun dampaknya meluas ke ranah sipil. Penutupan zona udara di sekitar Qatar mulai dilakukan demi alasan keamanan. Dan hal ini tentu mempengaruhi aktivitas penerbangan internasional, termasuk potensi arus kedatangan supporter, pemain, dan ofisial tim nasional peserta kualifikasi. Jika kita menilik lokasi stadion-stadion utama yang pernah digunakan Qatar pada Piala Dunia 2022 lalu, semuanya berada dalam radius yang relatif dekat dengan Al-Udeid. Sebut saja Stadion Lusail di Lusail, Stadion Al-Bait di Al-Hor, hingga stadion-stadion di Doha, Al-Wakrah, dan Al-Rayyan, seluruhnya secara geografis berjarak tidak terlalu jauh dari area potensi konflik. Dengan teknologi rudal jarak menengah yang dimiliki Iran, bukan tidak mungkin fasilitas olahraga seperti stadion pun bisa menjadi sasaran empuk jika situasi kembali memanas. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran besar bagi seluruh pihak. Tidak hanya keselamatan pemain yang dipertaruhkan, tetapi juga ribuan hingga puluhan ribu supporter yang akan hadir untuk mendukung tim nasional mereka. Sebuah serangan rudal yang salah sasaran saja bisa berujung pada tragedi kemanusiaan besar-besaran. Jika melihat waktu pelaksanaan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa bulan lagi, situasi ini memberikan tekanan luar biasa bagi FIFA dan AFC untuk segera mengambil keputusan cepat dan tegas. Karena jika pertandingan tetap dilangsungkan di Qatar dalam kondisi geopolitik yang belum stabil, maka itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa ribuan orang di bawah ancaman perang. Perlu kita pahami, dalam dunia sepak bola, keamanan adalah hal nomor satu. Sepak bola harus menjadi ajang yang aman, damai, serta menyatukan berbagai bangsa, bukan malah menghadirkan kecemasan dan ketakutan. Apalagi untuk event sebesar babak kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh negara-negara Asia dengan harapan besar untuk mengukir sejarah. Dalam kondisi seperti ini, opsi relokasi tempat pertandingan ke negara yang lebih netral dan aman tampaknya menjadi solusi paling masuk akal. Ada banyak negara Asia lainnya yang mungkin bisa menjadi alternatif tuan rumah, setidaknya sampai situasi di Qatar benar-benar stabil dan bebas dari ancaman serangan militer. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah FIFA dan AFC berani mengambil keputusan ini dalam waktu dekat? Bagaimana menurut kalian, sahabat sepak bola? Apakah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 sebaiknya tetap dilangsungkan di Qatar dengan segala risiko yang ada? Ataukah lebih baik dipindahkan ke negara lain demi menjaga keselamatan seluruh pemain, ofisial, dan supporter? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian bisa mewakili kekhawatiran banyak pihak yang mencintai sepak bola Asia. Jangan lupa bagikan juga video ini agar makin banyak yang peduli dengan isu keamanan dalam dunia olahraga.
Gerald Vandenburg targetkan timnas Indonesia juara Piala AFF U23. Benar-benar di luar dugaan, pernyataan tegas keluar dari mulut pelatih kepala timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg. Jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025, pria asal Belanda itu berani menargetkan trofi juara bagi skuad Garuda Muda. Keyakinan Vandenburg bukan sekadar bualan, melainkan cerminan dari filosofi kepelatihannya yang selalu mengedepankan mentalitas menang. Kalau Anda memulai sesuatu, target saya selalu untuk menang, ucapnya lantang. Sikapnya yang sangat optimis ini sontak menarik perhatian banyak pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, sudah terlalu sering kita melihat timnas Indonesia hanya puas sebagai runner-up, seolah-olah gelar juara begitu jauh dari genggaman. Kini hadir seorang pelatih yang sejak awal sudah menanamkan mimpi besar menjadi yang terbaik. Gerald Vandenburg datang bukan hanya membawa nama besar dari kancah sepak bola Eropa, tetapi juga membawa standar baru dalam membangun mental juara pada tim. Ia menolak keras mentalitas, yang penting main bagus tanpa target realistis. Menurutnya, setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada harus membawa semangat kebanggaan, tanggung jawab, dan motivasi tinggi untuk berjuang demi merah putih. Yang saya pikirkan adalah para pemain harus senang bermain untuk Indonesia, tegasnya. Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya tersimpan makna yang dalam. Bermain untuk timnas bukan sekadar panggilan tugas, melainkan kehormatan yang tak ternilai. Yang membuat pernyataan Vandenburg semakin menarik adalah caranya membangun tim bukan berdasarkan popularitas atau tekanan publik. Ia hanya memilih staf pelatih dan pemain yang benar-benar memiliki kualitas mumpuni. Tak ada kompromi. Dua asisten pelatih lokal, Zulkifli Syukur dan Matias Ibo, dipilihnya bukan karena nama besar, tapi murni karena kemampuan mereka. Staf saya hanya dipilih berdasarkan kualitas. Apa yang menurut saya berkualitas, itulah yang saya butuhkan, katanya tegas. Pendekatan profesional semacam inilah yang selama ini mungkin jarang kita lihat di tubuh timnas Indonesia. Pemusatan latihan sudah digelar. Sebanyak 28 pemain kini ditempa intensif di Jakarta. Mereka dipersiapkan menghadapi turnamen yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang. Di babak penyisihan grup, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Melihat komposisi grup ini, banyak pihak mulai memupuk harapan besar. Secara di atas kertas, kekuatan Indonesia jelas lebih unggul. Terlebih dengan sentuhan tangan dingin Vandenburg, rasanya sangat mungkin mimpi merengkuh gelar Piala AFF U23 akhirnya bisa menjadi kenyataan. Jika kita berbicara realistis, memang sudah sepantasnya timnas Indonesia U23 menargetkan juara. Tim ini kini dipimpin oleh pelatih yang bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah kepelatihan timnas Indonesia. Rasanya aneh jika tim dengan komposisi staf dan pemain sebaik ini hanya sekadar mengejar semifinal atau runner-up lagi. Sudah terlalu lama publik sepak bola Indonesia hanya menjadi penonton dari podium juara. Kini saatnya giliran kita berdiri tegak di puncak. Harus diakui, kegagalan demi kegagalan di masa lalu memang masih menyisakan trauma. Beberapa kali timnas Indonesia melangkah jauh, namun pada akhirnya harus puas dengan status runner-up. Mental juara yang dibangun sejak dini oleh Vandenburg ini seolah menjawab semua harapan supporter yang selama ini merindukan gelar. Ini bukan sekadar soal skill atau taktik semata, tetapi juga pembentukan karakter dan mentalitas sebagai pemenang sejati. Sekarang pertanyaannya, apakah mental juara yang sedang dibangun oleh Vandenburg dan skuad Garuda Muda ini akan berhasil? Akankah akhirnya kita bisa menyaksikan timnas Indonesia U23 mengangkat trofi Piala AFF U20 2025? Atau harapan ini kembali menjadi mimpi semu? Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah target juara yang dicanangkan Vandenburg ini terlalu berani atau memang sudah waktunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bersama, apakah ini era baru timnas Indonesia atau justru kembali jadi nyaris juara seperti sebelumnya? Jangan lupa share video ini agar semakin banyak pecinta Garuda Muda yang ikut berikan dukungan dan pendapatnya.
Simon Tahamata ambil peran dalam persiapan Timnas Indonesia U23. Persiapan Timnas Indonesia U23 menuju Piala AFF U20 2025 semakin menarik untuk dibahas. Selain karena Indonesia kali ini bertindak sebagai tuan rumah, kehadiran sosok-sosok kunci di balik layar membuat optimisme publik kian meningkat. Turnamen yang akan berlangsung pada Juli 2025 ini diselenggarakan di dua kota besar, Jakarta dan Bekasi. Di fase grup, Indonesia tergabung bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam dalam grup A. Tentu saja laga melawan Malaysia menjadi magnet utama, mengingat rivalitas panjang kedua negara yang selalu menyedot perhatian supporter. Namun bukan hanya lawan-lawan di grup yang menarik sorotan, kehadiran sosok Simon Tahamata justru menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Meski bekerja di balik layar, peran Simon Tahamata dalam pembentukan Timnas U23 sangatlah krusial. Pria yang pernah menjabat sebagai pelatih Akademi Ajax Amsterdam ini kini berstatus sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Keterlibatannya menambah kekuatan di balik skuad Garuda Muda yang kini dinakodai oleh Gerald van den Burg. Gerald van den Burg sendiri sudah sejak awal menegaskan targetnya juara. Filosofi mentalitas menang yang dibawanya mendapat dukungan penuh dari Tahamata. Kolaborasi keduanya menciptakan sebuah kombinasi yang sangat ideal. Di satu sisi, Van den Burg dengan pendekatan taktis dan mentalitas kompetitifnya. Sementara di sisi lain, Tahamata membawa pengalaman panjang dalam pengembangan pemain muda dari salah satu akademi terbaik di dunia, Ajax Amsterdam. Kombinasi inilah yang jarang dimiliki Indonesia sebelumnya. Konfirmasi keterlibatan Tahamata pun disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki Iskandar. Ia mengakui bagaimana Tahamata terus memberi bimbingan penting, bukan hanya soal teknik permainan, tetapi juga membentuk karakter para pemain muda Indonesia. Karakter dalam kurung Gerald van den Burg sangat baik dan tentu saja ini juga dibantu sama Coach Simon Tahamata sekarang dalam rangka memberikan banyak bimbingan kepada para pemain kita, ujar Zaki kepada awak media. Ini menunjukkan bahwa pembinaan mental dan karakter pemain mendapat porsi yang sama pentingnya dengan kemampuan teknis di lapangan. Lebih lanjut, Zaki juga menegaskan bahwa sebagian besar pemain U23 yang kini dipersiapkan sudah berada di fase semi dewasa dalam karier mereka. Mereka bukan lagi pemain mentah, namun sudah memiliki pengalaman di kompetisi profesional seperti Liga 1 maupun Liga 2. Dengan adaptasi yang singkat, yakni 3 minggu pemusatan latihan, diharapkan chemistry antar pemain bisa cepat terbangun berkat bimbingan langsung dari Van den Burg dan Tahamata. Kolaborasi dua pelatih yang sama-sama memiliki akar kuat dari sepak bola Belanda ini pun memberikan harapan baru bagi pengembangan sepak bola usia muda di Indonesia. Van den Burg dikenal sebagai pelatih yang punya filosofi menyerang yang jelas, sedangkan Tahamata sangat ahli dalam pengembangan individu pemain muda. Jika proses ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin kita akan melihat standar baru dalam pembinaan sepak bola nasional. Sesuatu yang selama ini selalu kita impikan. Sebagai kepala pemandu bakat, peran Simon Tahamata juga tak berhenti di level Timnas U23 saja. Ia menjadi kunci penting dalam proses regenerasi pemain menuju Timnas senior. Dengan pengamatannya di berbagai level kompetisi domestik, mulai dari Liga 1 hingga Liga 2, Tahamata bisa secara aktif memantau, mengevaluasi, dan merekomendasikan pemain-pemain yang layak dipromosikan ke level lebih tinggi. Ini adalah langkah besar menuju sistem pembinaan yang berkesinambungan. Kini pertanyaannya, apakah kolaborasi besar antara Gerald van den Burg dan Simon Tahamata ini akan benar-benar membawa Timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF U20 2025? Atau justru kembali harus puas sebagai penantang saja? Inilah momen yang sangat layak untuk dinantikan. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah duet Van den Burg Tahamata ini cukup untuk membawa Garuda Muda meraih gelar? Atau ada tantangan yang masih perlu diwaspadai? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusikan bersama apakah inilah awal dari era baru sepak bola Indonesia. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang ikut mendukung Garuda Muda.
Irak putuskan mundur dari Piala Raja 2025. Keputusan mengejutkan datang dari timnas Irak. Di luar dugaan banyak pihak, Irak memilih mundur dari ajang bergengsi Piala Raja 2025 yang akan digelar di Thailand pada bulan September mendatang. Padahal turnamen tahunan ini sejatinya bisa menjadi bagian penting dari persiapan mereka menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun keputusan mundurnya Irak ternyata bukan tanpa alasan, dan menariknya timnas Indonesia ikut disebut sebagai salah satu faktor utama di balik langkah kontroversial tersebut. Irak yang awalnya sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk ikut tampil di Piala Raja, secara mendadak menarik diri setelah melakukan kalkulasi yang sangat matang. Menurut laporan dari media Win-Win, ada beberapa pertimbangan teknis yang akhirnya membuat pelatih mereka, Graham Arnold, memilih untuk batal berpartisipasi. Yang paling menarik perhatian adalah kekhawatiran mereka terhadap pertemuan dengan timnas Indonesia yang juga diundang untuk tampil di ajang tersebut. Irak tampaknya tidak ingin rencana taktis mereka terbaca oleh rival-rival kuat, terutama oleh skuad Garuda yang bisa saja menjadi lawan mereka di putaran keempat nanti. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat secara logika, ajang seperti Piala Raja justru bisa menjadi sarana uji coba yang sangat bermanfaat untuk mengasah kesiapan tim. Apalagi lawan-lawan yang diundang pun bukan tim-tim lemah. Namun bagi Irak, potensi kerugian justru lebih besar dibandingkan keuntungannya. Dengan menghadapi tim-tim seperti Indonesia, Oman, atau bahkan Arab Saudi, peluang strategi mereka terbaca semakin besar. Graham Arnold tampaknya sangat sadar bahwa saat ini timnas Indonesia terus mengalami perkembangan pesat di bawah asuhan pelatih-pelatih berpengalaman dari Eropa. Dan tentunya setiap laga melawan Indonesia bisa menjadi ajang pengintaian strategi secara langsung. Lebih jauh, Graham Arnold juga menyoroti risiko cedera yang bisa menimpa para pemain kuncinya. Irak kini tengah mengandalkan beberapa pemain penting seperti Aiman Hussein, Zidane Iqbal, serta kiper andalan Jalal Hasan. Jika para pemain ini mengalami cedera di Piala Raja, jelas akan merugikan persiapan mereka jelang kualifikasi Piala Dunia yang sesungguhnya. Pengalaman di edisi 2023 lalu mungkin menjadi pembelajaran penting bagi Irak, di mana saat itu mereka menjalani Piala Raja sebagai bagian dari persiapan menghadapi timnas Indonesia di putaran kedua, yang pada akhirnya berujung dengan kemenangan telak 5-1 untuk Irak. Selain masalah teknis dan risiko cedera, faktor cuaca juga menjadi salah satu alasan logis di balik keputusan mundur ini. Thailand yang beriklim tropis dinilai kurang ideal sebagai tempat pemusatan latihan jika dibandingkan dengan kondisi cuaca di Arab Saudi atau Qatar, lokasi di mana babak keempat kualifikasi akan digelar. Oleh karena itu, Graham Arnold lebih memilih fokus mempersiapkan tim di Basra, Irak, bahkan kemungkinan akan mengundang Uni Emirat Arab sebagai sparring partner yang level kompetisinya lebih sesuai. Melihat situasi ini, banyak pengamat justru menilai bahwa keputusan Irak mundur dari Piala Raja menunjukkan rasa waspada, bahkan bisa dikatakan sedikit takut dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kekuatan Indonesia di mata lawan kini tidak lagi dianggap enteng. Dulu mungkin banyak tim besar yang memandang remeh Indonesia, namun sekarang mereka mulai berhati-hati, bahkan menghindari laga uji coba langsung demi menyembunyikan strategi masing-masing. Sekarang pertanyaannya, apakah keputusan Irak mundur dari Piala Raja karena takut berhadapan dengan Indonesia memang bisa dibenarkan? Ataukah ini justru menunjukkan bahwa kini Indonesia sudah benar-benar diperhitungkan di level Asia? Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah ini bukti bahwa perkembangan timnas kita mulai diakui secara internasional? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang ikut berdiskusi. Mari kita kawal terus perkembangan Garuda menuju panggung dunia. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 jika Iran dicoret FIFA. Siapa sangka ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini membawa dampak yang berpotensi mengubah wajah Piala Dunia 2026. Konflik militer yang tengah memanas di Timur Tengah tak hanya menjadi bahan utama pemberitaan politik dunia, tetapi juga menyeret Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) ke dalam dilema besar.
Dunia kini bertanya-tanya apakah Iran akan tetap diizinkan tampil di Piala Dunia 2026? Dan jika Iran akhirnya dicoret, apakah timnas Indonesia punya peluang untuk menggantikan posisinya? Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan Iran dan Amerika Serikat kian memanas dipicu oleh serangan udara yang dilakukan AS ke fasilitas nuklir Iran. Ketegangan ini makin tajam setelah Iran juga terlibat konflik terbuka dengan Israel. Situasi pelik ini menimbulkan pertanyaan logis, bagaimana mungkin Iran bermain di negara yang secara terbuka sedang berseteru dengannya? Mengingat Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, Iran pun berada dalam posisi serba sulit. FIFA kini berada di bawah tekanan berat. Opsi-opsi darurat mulai dipertimbangkan. Salah satunya adalah menempatkan seluruh pertandingan Iran di Meksiko agar mereka tidak perlu bermain di tanah Amerika Serikat. Namun opsi ini dinilai lemah sebab bila Iran lolos dari fase grup, mereka tetap harus bermain di babak gugur yang mayoritas dihelat di Amerika Serikat. Jika situasi politik dan militer memburuk, skenario pembatalan partisipasi Iran menjadi kemungkinan yang makin realistis. Walau Iran sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi Asia, status mereka kini berada di ujung tanduk. Larangan masuk warga negara Iran ke Amerika Serikat masih berlaku dan meskipun ada pengecualian untuk atlet, perubahan situasi politik bisa sewaktu-waktu membatalkan keringanan itu. Jika melihat bagaimana FIFA mencoret Rusia akibat invasi ke Ukraina, tak menutup kemungkinan Iran bisa menghadapi nasib serupa jika eskalasi konflik terus berlanjut. Di tengah situasi ini, pertanyaan besar muncul, jika Iran dicoret, siapa yang akan menggantikan mereka? Jawabannya sangat mungkin datang dari zona Asia, dan inilah peluang emas yang secara tidak langsung membuka sedikit ruang harapan bagi Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan bersaing dengan 5 negara kuat dari Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Format yang ketat membuat hanya juara grup yang otomatis lolos, sedangkan runner-up masih harus berjuang di babak playoff. Namun jika FIFA memutuskan mencoret Iran, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Pertama, FIFA bisa menunjuk tim pengganti langsung dari jalur AFC berdasarkan ranking atau performa kualifikasi. Kedua, FIFA membuka slot playoff tambahan untuk tim-tim non-lolos yang dinilai layak. Jika skenario kedua ini terjadi, Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat kuat, apalagi jika Garuda Muda tampil gemilang di babak keempat kualifikasi dan menunjukkan performa yang solid secara konsisten. Realitanya, peluang seperti ini memang jarang terjadi. Dalam sejarah sepak bola, campur tangan politik selalu punya pengaruh besar. Contoh terbaru tentu saja kasus Rusia yang dicoret FIFA karena konflik Ukraina. Kini skenario serupa sedang membayangi Iran. Dan untuk timnas Indonesia, inilah momen yang mungkin saja membuka jalan tak terduga menuju pentas dunia. Tak hanya mengandalkan hasil di lapangan, tapi juga bergantung pada dinamika politik global yang sulit diprediksi. Jika berbicara performa, Indonesia di bawah asuhan Sintayong kini menunjukkan grafik peningkatan yang sangat menjanjikan. Kedisiplinan taktik, mental pemain yang makin terasa, serta pengalaman menghadapi tim-tim kuat Asia membuat optimisme publik yang tinggi. Tapi tentu saja tetap butuh kerja keras di lapangan. Karena sebesar apapun peluang politik membuka celah tanpa hasil bagus di kualifikasi, FIFA tentu tidak akan sembarangan memilih tim pengganti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah skenario dicoretnya Iran ini bisa menjadi pintu peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Apakah Garuda Muda mampu memanfaatkan momentum ini jika memang celah itu benar-benar terbuka? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa bagikan video ini agar makin banyak pecinta sepak bola tanah air yang ikut memantau perkembangan luar biasa ini. Mungkin saja mimpi besar Garuda ke Piala Dunia justru terwujud lewat jalan yang tak pernah kita duga sebelumnya.